Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas mengenai mesin kompresor yang suka macet, kemudian mesin kompresor mati hidup ya. Nah, kemudian di sini mesin kompresor itu cepat rusak. Jadi di sini saya akan membahas penyebabnya, kemudian solusinya nanti kita akan bahas juga teman-teman ya mengenai masalah mesin kompresor macet, kemudian mesin kompresor itu gagal start, kemudian mesin kompresor ampernya tinggi, kemudian mesin kompresor hidup sebentar kemudian mati kembali teman-teman ya. Nah di sini saya akan jelaskan juga mengenai mesin kompresor yang ngegrounding ataupun nyetrum teman-teman ya. Nah di sini saya akan menjelaskan penyebabnya terlebih dahulu dan nanti kita akan bahas mengenai solusinya seperti apa teman-teman ya. Nah di sini ada dua buah mesin kompresor ya. Nah yang salah satu di sini mesin kompresornya itu ada yang short, kemudian yang satunya di sini tidak. Nah di sini untuk mesin kompresor yang ini masih bagus, kemudian yang ini udah short teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai yang short ya. Ciri-ciri mesin kompresor yang short ya, ataupun body mesin kompresor ini nyetrum. Kita akan coba cek menggunakan avometer ini teman-teman ya. Jadi keduanya di sini saya akan coba cek. Oke, di sini saya coba turunkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini di bagian CRS-nya nanti kita akan coba cek teman-teman ya menggunakan avometer. Oke, di sini kita akan pasang menggunakan avometer. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan tang ampere, kalian gunakan auto ya ataupun ohm. Kemudian kalau lebih enak ataupun lebih akurat lagi kalian menggunakan tang ampere yang bukan digital teman-teman ya, yang analog itu lebih akurat nanti. Oke, karena di sini tang ampere saya sudah auto. Ini mereknya Aneng ST190. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan di bagian spool karena setiap mesin kompresor itu ada spoolnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, yang pertama di sini di sebelah kiri ya, itu mesin kompresornya dia short ya, ada ngegrounding, kemudian yang satunya dia masih bagus. Oke, saya coba cek di bagian yang sudah short terlebih dahulu. Ini salah satu ya, ini kita tempelkan aja salah satu dari pin CRS-nya, kemudian ke bagian bodi mesin kompresor kulkas. Nah, ini ada nilai teman-teman ya. Jadi ada nilai, berarti di sini spool mesin kompresor ini sudah nempel ataupun sudah short teman-teman ya. Nah kalau misalkan seperti ini itu mesin kompresor itu yang nggak bisa kita pakai karena nyetrum. Kemudian ini pasti akan bermasalah di kemudian hari dan nanti akan menyebabkan ya masalah-masalah yang lain teman-teman ya. Nah ini keluar angka tadi teman-teman ya. Nah ini keluar angka, jadi kedip-kedip terus ya. Nah ini juga. Tapi kalau misalkan kita ke ohm, lakukan ke ohm, biasanya dia nggak ngebaca teman-teman ya. Nah ini nggak ngebaca, tapi kalau kita posisikan ke auto seperti ini, itu pasti ngegrounding. Oke, bentar. Oke, sudah. Kita akan coba cek. Nah ini ya, ini pasti dia ngebaca teman-teman ya. Jadi ngebaca bahwa spool ini sudah ada yang short teman-teman ya. Dan kita akan coba cek ke bagian satunya, ini yang mesin kompresor yang nggak ada masalah. Kita coba ini kita tempelkan seperti ini ke bodi, kemudian kita ukur. Oke, di sini nggak ada pergerakan sama sekali ya. Jadi di sini ada perbedaan ketika kita ukur. Nah di sini ada perbedaan.
Kalau ini nggak ada. Ya. Oke, kemudian kita ukur CRS-nya. Ini sama-sama mesin kompresor kulkas 1 pintu, teman-teman ya. Kalau yang masih normal kita coba cek di 30 di berapa ini? Oh, ini tang ampernya ini udah mulai error. Oke, di 29 30 ya. Di 30. Tadi kita ukur di 30. Ya 29 28 ya, anggap aja 28. Kita coba ukur di sini di 20. Tapi ini bukan patokan teman-teman ya, jadi bukan patokan. Di sini tuh 40. Oke, jadi untuk masalah spool kita ukur di CRS-nya semuanya nggak ada masalah ya. Namun ada beberapa masalah karena di sini spoolnya udah ada yang short, jadi ini nggak bisa kita pakai. Kemudian yang satunya lagi ini nggak ada yang short teman-teman ya, nggak ada yang short. Setelah kita ukur yang tadi ya, jadi pengukurannya seperti ini, sama seperti yang tadi. Oke, kemudian penyebab masalah mesin kompresor yang macet ataupun short ataupun gagal start itu yang pertama ya. Jadi yang pertama di sini saat kulkas itu mengalami kerusakan ataupun kebocoran itu olinya nggak pernah dicek ya. Nah kadang-kadang ketika kulkas itu mengalami kebocoran ataupun ketusuk pisau ya, itu pasti kadangkala ada air yang masuk ke bagian mesin kompresor ini teman-teman ya. Nah melewati pipa hisap ini. Nah ketika sudah masuk ke bagian mesin kompresor, nanti akan tercampur dengan oli sehingga spool mesin kompresor ini cepat rusak ataupun cepat short teman-teman ya. Nah kemudian ada beberapa penyebab lagi, masalahnya itu bisa disebabkan karena ada kebuntuan freon. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga bisa disebabkan karena tegangan voltase listrik yang drop ataupun yang turun teman-teman ya. Karena spool ini nggak mau bekerja ketika di bawah 160 ya. Kadang di 170 aja mesin kompresor ini nggak mau start teman-teman ya. Nah kalau misalkan mau biasanya mesin kompresor ini bekerja lebih berat ya, dan otomatis spool akan panas teman-teman ya. Jadi spool cepat panas, mesin kompresor juga cepat panas, dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kompresor kulkas teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu. Jadi kita akan coba cek di olinya teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek juga di bagian olinya juga, yang ini ya, yang satunya. Oke, di sini saya akan coba tuang. Wush, ini teman-teman ya. Jadi olinya itu seperti ini. Aduh, ini udah encer banget. Nah ini besar kemungkinan di sini terjadi apa ya? Semacam air ya masuk. Licin guys. Sorry. Oke, kita tuang lagi aja. Yang penting ini bisa paham ya. Karena ini licin. Oke, udah habis ya. Tadi jatuh. Oke, jadi seperti ini. Waduh. Udahlah, kita terus aja ya. Jadi kita lap dulu guys.
Oke, jadi seperti itu ya. Ini olinya seperti ini. Ini sepertinya udah tercampur air juga. Nah, yang sudah pasti di sini di bagian sepul ya, di bagian seker ataupun apa, ataupun di bagian kelep itu pasti ada yang kotor teman-teman ya di bagian sini. Nanti lain waktu kita akan coba belah ya. Kita akan coba belah apakah mesin kompresor ini masih bisa kita perbaiki ya. Jadi di video saya sebelumnya itu udah pernah saya bahas juga masalah mesin kompresor ya. Kalian bisa pelajari atau bisa tonton ya video saya. Kemudian di sini yang satunya lagi ya. Oh ya, teman-teman ya, di sini saya kurang paham juga ya kenapa setiap mesin kompresor kadangkala itu di apa ya namanya ya. Maksudnya dicat seperti ini ataupun mereknya, tapi sama semuanya tuh. Saya kurang paham juga kenapa gitu. Mungkin kalian bisa jawab, tinggal di kolom komentar aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian mesin kompresor yang satunya. Apakah olinya sama? Karena ini keduanya ini masih belum pernah dibongkar juga teman-teman ya, dicek juga olinya. Oh, ini nggak keluar karena ada pentil. Kita coba lepas dulu pentilnya. Oke, selanjutnya kita coba cek. Wah, ini ya, ini bersih banget nih tuh ya, ini bersih nih tuh ya. Jadi ini masalahnya teman-teman ya, bisa dikarenakan ya ada beberapa penyebab masalah mesin kompresor ini bisa terjadi rusak ataupun gagal start ataupun ampere tinggi. Coba kalian cek terlebih dahulu untuk oli mesin kompresornya teman-teman ya. Siapa tahu dari oli kita mengganti oli kompresor, mesin kompresor ini bisa kembali normal teman-teman ya. Tapi itu jarang banget ya sukses. Besar kemungkinan nanti kita akan coba belah di lain waktu teman-teman ya untuk mesin kompresor, karena saya udah jarang bahas mengenai masalah mesin kompresor teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi masalah mesin kompresor, perbaikan mesin kompresor yang gagal start, macet ataupun hal-hal yang lainnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk ciri-ciri ataupun penyebab masalah mesin kompresor yang gagal start ataupun masalah mesin kompresor ini yang udah nggak layak kita pakai ataupun mesin kompresor ini nyetrum ya, dan juga yang lainnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.